Halo, selamat datang kembali di podcast Ngobrol Santuy. Bersama saya Adrian Putranto dengan teman saya Justinus Hastu Idiang Kita. Dan saya Blasius Anggara Harjaemat. Saksikan podcast kami. Sebelumnya intro dulu ya. Fearless. Sesuai dengan tema kali ini, itu masalah yang dihadapi oleh Indonesia dengan penegakan hukum. Ketidakpuasan masyarakat Indonesia itu cukup banyak. Sesuai dengan data di LSI atau Lembaga Survei Indonesia itu menyebutkan bahwa 56,0% publik tidak percaya atau tidak puas dengan penegakan hukum. Hanya 29,8% aja yang puas, tapi hanya 14,2% tidak puas. Apalagi survei di desa dengan ekonominya rata-rata ke bawah, mereka cenderung tidak puas atau malah banyak tidak puas karena mereka beranggapan hukum di Indonesia itu runcing ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi bagi mereka yang memiliki finansial baik atau kaya itu aman lah hukumnya, seperti itu. Terus dengan data tersebut itu berarti kan ada indikasi ada masalah di penegakan hukum di Indonesia. Ya. Nah, apa aja masalah yang ada? Coba sebutkan. Kalau dari aku, yang pertama ada profesionalitas hukum. Oke, itu satu. Terus dua? Aku nemuin tantangan ekonomi, maksudnya tantangan global mengenai ekonomi negara. Oke, itu kedua. Ketiga itu ada perkembangan iptek. Lalu untuk yang keempat ada inkonsistensi hukum. Lanjut yang pertama, profesionalitas penegakan hukum. Bagaimana Mas Angga menurut kamu? Aku kan kemarin baca berita itu ada Jaksa Pinangki didakwa terima suap 7 miliar. 7 miliar, oke. Banyak juga ya. Banyak Ya, sekali. itu menurutku itu berkaitan sama profesionalitas penegak hukumnya sih. Soalnya kan itu kasusnya suap menyuap. Walaupun seperti yang tadi dikatakan Mas Ade Yohan itu hukum terlihat tajam di bawah tapi tumpul di atas, dan ini kan terbukti. Ya, yang menyuap itu berarti dengan finansial yang cukup baik ya. Cukup baik. 7 miliar itu hanya untuk menyuap jaksa. Jaksa. Itu kalau bisa dibeliin bakso itu udah Banyak. gerobak sama rumahnya tukang bakso. Jadi intinya itu masuk UD. Masuk Ujung-ujungnya duit. Iya. Ujung-ujungnya duit. Apa? Ya. Terus untuk lanjut kedua, tantangan global mengenai ekonomi nasional. Tantangan global ini contoh kasusnya itu perkebunan kelapa sawit. Ada sisi positifnya itu menaikkan apa itu namanya? Defisit negara. Oh iya. Atau keuangan. Tapi di sisi lainnya itu merusak lingkungan. Karena ada satu contoh di Bengkulu ini terjadi longsor dan banjir karena pemanenan dalam skala besar. Jadi lingkungannya di sana sudah rusak. Oh, Apalagi musim hujan bahaya ya. ya. Parah juga ya. Di sisi lain kita dapat uang banyak dari kelapa sawit, tapi lingkungan kita hancur. Ini ada masalah berarti di sisi hukum. Kenapa kok perusahaan kelapa sawit itu bisa lolos dari pengawasan lingkungan? Ya. Harusnya itu yang dan diawasi. Iya betul. Terus lanjut ke perkembangan iptek. Nah ini Mas Anggit ada contohnya nggak? Kalau aku sih contohnya kan sering berjalan waktu kan semakin berkembang ya. Terus media sosial juga semakin banyak digunakan, tapi banyak kan disalahgunakan. Jadi untuk menyebar berita-berita hoax gitu. Iya. Sekarang kan kasus hoax merajalela apalagi. Wah itu parah sih. Itu kayak contohnya baru aja tuh ini ya, vaksin. Kan ada hoax itu. Oh iya. Kalau vaksin tuh mengandung babi, Heeh. jadinya tidak haram. Terus dianjurkan tidak mengikuti vaksinasi. Ya, terutama untuk umat muslim. Iya.
padahal itu belum ada datanya, belum dites sama BPOM atau apa itu Bio Farma. Ya, yang mengecek itu lah pokoknya. Iya, Harusnya terus dicek dulu. setelah dicek ternyata nggak ada. Nah itu kan berarti hoax ya itu. Itu hoax Iya. itu. Tapi udah terlanjur menyebar di masyarakat. Wah, Kan itu parah masyarakatnya sekali. jadi resah setelah itu. Nah, udah ikut muntuk-muntuk gitu atau marah gitu udah. Kenapa sih vaksin haram? Ya Pasti udah kan saya nggak usah banyak yang vaksin. nggak mau, iya. Iya benar. Selanjutnya ini apa? Inkonsistensi hukum. Nah, di sini aku punya contoh. Masih ingat nggak anak di Palu Oh. itu didakwa mencuri sandal 30.000, seharga 30.000, tapi hukumannya itu selama 5 tahun penjara. Lama banget itu 5 tahun. Iya. Iya. Banding. Itu adalah salah satu cerita miris dari korban KUHP. Oh. Terus ditindaklanjutinnya apa? Itu tadi dia di penjara selama 5 tahun. Wah. Itu salah satu contohnya. Contoh berikutnya itu ada nenek yang mencuri kakao, namanya Nenek Wina. Nah, Oh, dia tuh kasus dilaporkan ini. oleh PT Rukun Sari Antam atau RSA, lalu didakwa mencuri kakao Nenek Wina tadi dan dipenjara selama 1 bulan 15 hari. Oh. Nah itu inkonsistensi hukum. Kalau hukum itu seperti itu tadi, tajam di bawah, tumpul di atas. Di kasus ini PT Rumpun ini tadi dia kan sebuah perusahaan besar, punya finansial yang baik, bisa menggugat nenek yang maaf ekonominya ke bawah, lalu yang menang tentunya ini tadi perusahaan tadi, padahal ini tidak sebanding dengan pendapatan perusahaan yang diterima. Iya. Wah itu parah sih. Maksudnya itu hukum sebaiknya juga melibatkan sisi kemanusiaan. Kemanusiaan. Nggak manusiawi. Ya walaupun Iya. hukum memang mutlak. Iya, Aturan betul. hukum memang mutlak. Tapi kan ini kan kita lihat kondisi keluarganya paling dia terpaksa melakukan itu kan hati nuraninya juga dipakai harusnya. Nah betul. Sebenarnya itu yang dicari dalam penegakan hukum di Indonesia. Harus konsisten, harus transparan, harus adil. Itu aja sih. Ya. Memang hukum di Indonesia itu memang tergolong unik ya. Unik. Betul. Tergolong unik. Tapi mau bagaimana lagi kita? Nggak terasa ya udah hampir 5 menit lebih Lama ya. diskusi kali ini. Nah, yaudah kita tutup ya. Ya sekian ini aja lah. Sekian, terima kasih podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa klik subscribe dan like. Bye. Dadah. Ngobrol santuy. Bye. Terus.